Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Bunga Gusrian, NIM 21050974001 dari Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik dan akan mempraktikkan routing dinamik pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari routing dinamik. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Macam-macam routing dinamik. 1 ada RIP, Routing Information Protocol. 2 ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. 3 ada OSPF, Open Source Platforms. Yang keempat ada EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Yang kelima ada BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan dari routing dinamik: 1. Hanya mengenalkan alamat network yang berhubung langsung dengan router. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Selanjutnya, kekurangan dari routing dinamik adalah 1. Beban kerja router lebih berat ketika selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. 2. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Selanjutnya, langsung saja praktikum routing dinamik pada aplikasi. Pertama-tama kita membutuhkan 3 buah router. Nah, di sini masih router 0, kita harus terlebih dahulu. Di sini ada router 1, router 2, dan terakhir router 3. Setelah kita menempatkan router, kita butuh 2 PC untuk router 1. Kita hapus terlebih dahulu karena PC 0. Sini PC 1, PC 2, dan juga kita membutuhkan PC 3 untuk router 2. Lalu kita juga butuh 2 buah server. Kita letakkan di sini dan di sini. Nah, sebelumnya saya akan merapikan sedikit terlebih dahulu. Setelah itu, kita butuh kabel untuk menghubungkan PC 1 dengan router 1. Lalu kita menghubungkan PC 2 dengan router 1. Kemudian PC 3 dengan router 2. Lalu server 1 dengan router 3. Kemudian server 2 dengan router 3 juga. Lalu kita juga menghubungkan router 1 dengan router 2. Lalu router 1 dengan router 3, dan terakhir router 3 dengan router 2. Setelah kita masukkan PC, router, dan server, kemudian kita konfigurasikan terlebih dahulu. Untuk pertama, kita konfigurasi routernya terlebih dahulu. Kita masuk ke config, lalu untuk fast Ethernet 0/0, kita masukkan IP address 192.168.1.62, subnet maxnya kita menggunakan /26, yaitu 192. Sebelum itu kita centang terlebih dahulu port statusnya. Lalu fast Ethernet 1/0, kita masukkan IP address 192.168.1.126. Lalu subnet maxnya kita pakai /26 juga, yaitu 192. Kita juga jangan lupa untuk checklist port statusnya. Kemudian serial 2/0, IP addressnya kita masukkan 12.12.12.12.1. Kemudian subnet maxnya kita pakai /24, yaitu
255.255.255.0. Untuk port statusnya jangan lupa untuk dicentang juga. Dan kemudian untuk serial 3 kita masukkan IP address yaitu 13.13.13.1. Untuk subnet maxnya kita pakai /24 yaitu titik 0 belakangnya. Nah, untuk port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan juga. Kemudian kita lihat pada PC1. Untuk PC1 sendiri kita lihat di desktop IP configuration, masukkan IP address 192.168.1.1. Kemudian subnet maxnya kita pakai /26 yaitu titik 192. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.62. Lalu kita juga konfigurasikan PC2. Kita masuk ke desktop IP configuration, lalu di IP address kita masukkan IP 192.168.1.65. Untuk subnet maxnya sendiri kita pakai /26. Jadi belakangnya itu kita pakai 192. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.126. Lalu kita masuk ke konfigurasi pada router 2. Untuk router 2 sendiri kita masuk ke config, lalu kita masukkan di fast ethernet 0/0 yaitu IP address-nya kita masukkan 192.168.254. Lalu subnet max-nya kita masukkan titik 0 untuk /24. Nah, port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan juga. Selanjutnya fast ethernet 1/0. Ini kita kosongi saja karena kita hanya memakai satu PC saja untuk router 2. Lalu serial 2/0. IP address-nya kita masukkan 12.12.12.2. Untuk subnet max-nya kita pakai /24 yaitu kita masukkan titik 0 pada akhiran ini. Untuk port statusnya jangan lupa untuk dicentang juga. Untuk serial 3/0 pada IP address-nya kita masukkan 23.23.23.2. Untuk subnet max-nya kita pakai /24 yaitu titik 0 untuk yang akhiran. Port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan juga. Kemudian kita lihat konfigurasi pada PC3 di desktop, kemudian IP configuration. Nah, IP address-nya kita masukkan IP 192.168.1.253. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.128. Nah, 128 ini kita memakai /25. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.254. Lalu kemudian kita masuk ke konfigurasi router 3. Kita masuk ke config, lalu fast ethernet 0/0. IP address-nya kita masukkan 33.33.33.3. Untuk subnet max-nya kita pakai /24, yang akhirannya kita pakai titik 0. Lalu port statusnya jangan lupa untuk dicentang. Kemudian masuk fast ethernet 1/0. IP address-nya kita masukkan 43.43.43.3. Subnet max-nya kita masukkan 255.255.255.0 karena /24. Untuk port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan juga. Lalu untuk serial 2/0, IP address-nya kita masukkan 23.23.23.3. Subnet max-nya kita pakai /24. Lalu port statusnya jangan lupa kembali untuk di-on-kan. Terakhir yaitu serial 3/0. IP address-nya kita masukkan 13.13.13.3. Subnet max-nya kita pakai /24. Jangan lupa ini dicentang juga. Lalu kita akan lihat konfigurasi pada server 1. Kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini IP address-nya kita masukkan 33.33.33.1. Subnet max-nya kita masukkan 255.255.255.0 karena kita memakai /24. Untuk default gateway-nya kita masukkan 33.33.33.3.
Nah, selanjutnya kita masuk ke server 2. Server 2 ini kita lihat, kita masukkan IP address yaitu 43.43.43.1. Subnet masknya kita pakai /24. Untuk default gateway-nya kita masukkan 43.43.43.3. Setelah kita mengkonfigurasi IP seperti pada routing statik pada video sebelumnya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing dinamis. Nah, pertama-tama kita mulai dari router 1. Kita klik router 1, kemudian kita klik RIP, lalu kita klik CLI. Nah, di CLI ini kita ketikkan no auto summary, kemudian kita klik enter, kemudian kita ketikkan version 2. Kita klik enter kembali. Nah, ini masih ada yang salah, kita benahi dari sini. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke config, lalu kita ke setting, kemudian kita save, lalu kita ke RIP. Nah, di sini kita masukkan IP 192.168.1.0, kemudian kita add, lalu kita masukkan IP 12.12.12.0, kemudian add, lalu 13.13.13.0, kemudian kita add, lalu kita save, lalu kita konfigurasi ke router 2. Sama seperti tadi, kita klik RIP, kemudian kita klik CLI, lalu kita klik no auto summary, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan versi 2, lalu kita enter lagi. Kemudian setelah seperti ini, kita kembali ke config, lalu setting, kita save terlebih dahulu, lalu pada RIP kita masukkan IP 13, maksud saya 192.168.1.128. Kemudian kita add. Nah, setelah itu yang kedua kita masukkan IP 23.23.23.0, add. Kemudian yang terakhir kita ketikkan 12.12.12.0, add. Nah, setelah itu kita konfigurasi pada router 3. Kita masuk ke RIP, kemudian CLI, kita ketikkan no auto summary, kemudian ketikkan versi 2 dalam bahasa Inggris ya ini, lalu kita enter, kemudian kita klik config, lalu setting, kita save terlebih dahulu, lalu klik RIP, kita masukkan IP 13.13.13.0, kita add, kemudian kita masukkan IP yang kedua yaitu 23.23.23.0, add, kemudian masukkan IP 33.33.33.0, lalu masukkan IP terakhir 43.43.43.0, lalu kita add. Kemudian kita klik restart pada tanda ini, lalu kita klik yes. Nah, di sini semuanya akan bertanda merah. Kita akan tunggu sampai tandanya berubah menjadi hijau. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke router 1. Kemudian kita klik CLI. Di sini kita ketikkan show IP route. Nah, jadi di sini akan terlihat dari IP-IP yang telah kita masukkan. Kemudian kita akan mencoba mensimulasikan. Setelah itu kita masuk ke mode simulation. Nah, pada mode simulation ini kita
akan mensimulasikan yang ada maksudnya yang tertera pada website. Nah, di sini bisa kita lihat di sini untuk yang pertama kita jalankan PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba. Nah, ini PC1 kemudian PC2. PC1 mengirimkan ke router, router mengirimkan ke PC2, PC2 mengirimkan ke router kembali, lalu router mengembalikan ke PC1. Pesan telah tersampaikan dengan baik. Kita delete, kemudian kita lihat yang selanjutnya PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, PC1 ke server 2. Kita akan coba PC1 ke PC3. Kita amati PC1 mengirimkan ke router, router ke router 2, lalu ke PC3, PC2 kembali ke router 2, lalu kembali ke router 1, kembali lagi ke PC1. Nah, pesan tersampaikan dengan baik. Lalu kita akan mencoba PC1 ke server 1. Nah, amati. Nah, PC ke router 1, kemudian ke router 3, lalu ke server 1. Nah, ini masih error. Kita coba kembali. PC1 ke server 1. Kita lihat. Nah, seperti ini. Maka pesan tersampaikan dengan baik. Sudah ada tandanya hijau. Lalu kita coba dari PC1 ke server 2. Kita next. Ini router 1 ke router 2. Lalu ini masih lemot. Nah, ini masih belum berhasil. Kita coba lagi. Ini PC1 ke server 2. Dan next, router 1 ke router 3, lalu ke server 1. Server 1 saya server 2. Server 2 ke router 3, lalu ke router 1, kemudian kembali ke PC1. Pesan tersampaikan dengan baik. Lalu kita coba lihat lagi apa yang selanjutnya. PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, PC3 ke server 2. Kita coba klik simbol PDU PC3 ke PC1 terlebih dahulu. Lalu kita coba lihat PC2 mengirimkan ke router 2, lalu ke router 1, kemudian ke PC1, kemudian kembali lagi ke router 1, lalu ke router 2, lalu kembali lagi ke PC3. Selesai, pesan telah terkirim dengan baik. Kemudian kita coba lagi dari PC3 ke PC2. Kita next. Nah, ini PC2 ke PC3 ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke router PC2, lalu kembali ke router 1, lalu kembali lagi ke router 2, dan kembali lagi ke PC3. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita akan coba dari PC3 ke server 1. Kita coba klik. Nah, ini pesan dikirim dari PC3 ke router 2, lalu ke router 3, kemudian server 1 ke ke router 3, lalu ke router 2, kembali lagi ke PC3. Selesai. Selanjutnya kita coba PC3 ke server 2. Kita amati PC2 ke router PC3 ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke server 2, lalu ke router 3, kembali lagi ke router 2, lalu ke PC3. Selanjutnya kita coba lihat lagi. Nah, di sini server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, 2, 3. Kita coba satu-satu. Dari server ke PC1. Ini ke router 3, lalu ke router 1, lalu ke PC1, kemudian kembali ke router 1, router 3, dan kembali lagi ke server 1. Lalu kita coba server 1 ke PC2. Next, nah ini ke router 3, lalu ke router 1, kemudian ke PC2, PC2 ke router 1, kemudian ke router 3, kembali lagi ke server 1. Lalu server 1 ke PC3. Nah, di sini server
mengirimkan ke router 1, lalu router 3 saya lalu ke router 2, lalu ke PC 3, kembali lagi ke router 2, lalu router 3, lalu kembali ke server 1. Kemudian selanjutnya dari PC 3 ke maksud saya dari kita hapus terlebih dahulu dari server 1 ke server 2. Kita coba lihat di sini server 1 mengirimkannya ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server 2. Server 2 kembali ke router 3, lalu kembali lagi ke server 1. Selanjutnya, setelah itu kita akan buat skenario untuk jalur router 1 ke router 3 ini kita akan matikan. Misal di router 3 untuk jalur di serial 3 nya kita off kan seperti ini. Lalu di sini akan muncul kabelnya menjadi merah. Kita akan tunggu selama 30 detik di mode simulation. Lalu kita akan coba mengirimkan paket single PDU dari PC 1 ke server 1. Maka sebentar, kita hapus lebih dulu. Kita coba lagi. Nah, di sini maka otomatis pesan akan mencari jalan otomatis sendiri. Jadi kan biasanya kalau PC 1 ke server 1 itu kan jalannya lurus. Jadi ini otomatis akan dibelokkan. Lalu dari router 1 ke router 2, lalu ke router 3, kembali lagi dari router 3 ke router 2, lalu ke router 1. Dari sini kembali lagi ke PC 1 dan pesan tersampaikan dengan baik. Lalu kita akan coba dari router 1 PC 1 ke server 2. Kita coba. Sini jadi akan membelok dari router 2. Ini kita ulangi lagi. Lalu ke router 3, kemudian ke server 1, kembali lagi ke router 3, lalu ke router 2, ke router 1, dan selesai, paket dikirimkan dengan baik. Kita coba lagi untuk PC 1 ke PC 3. Di sini jalannya tetap sama ya. Jadi kalau jalan dari ininya terputus, maka akan mencari jalan yang bisa atau jalan alternatif yang bisa dilalui. Karena ini tidak terputus, jadi lancar seperti tadi. Bisa tersampaikan dengan baik. Lalu kita coba on-kan terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu selama 30 detik. Selanjutnya kita akan coba jalur ini kita matikan. Kita klik router 2, lalu ke serial 3, kemudian kita off kan. Maksud saya serial 2 nya kita off kan. Nah, di sini maka jalurnya akan merah. Kita tunggu dulu selama 30 detik. Kita coba kirim dari PC 1 ke server 1 terlebih dahulu. Kita coba. Nah, karena tadi kan kalau jalurnya terputus maka akan belok ke sini. Maka ini karena jalurnya kembali lagi, maka otomatis akan mencari jalur sendiri. Nah, jadi lancar seperti ini dan pesan tersampaikan dengan baik. Lalu kita coba dari PC 1 ke server 2.
Dan di sini juga akan lancar. Nah, pesan tersampaikan dengan baik. Lalu kita coba dari PC1 ke PC3. Nah, maka dia akan mencari jalur sendiri, naik ke atas ke router 3, lalu ke router 2. Pesan tersampaikan dengan baik. Lalu kita coba dari server 1 ke PC3. Maka akan seperti ini. Pesan tersampaikan dengan baik. Oh, ini kita coba dari PC2 ke PC3. Nah, maka sama seperti PC1 tadi, jalannya dari router 1 ke router 3 lalu ke router 2. Nah, pesan tersampaikan dengan baik. Kita hapus, kita on-kan kembali. Kita coba kalau serial 3-nya kita off-kan. Kita tunggu dulu. Kita coba kirim paket yang tadi dari PC1 ke PC3. Nah, dia akan otomatis mencari jalan yang bisa dilalui. Seperti ini. Lalu dari PC2 ke PC3 kembali. Kemudian kita coba server 1 ke PC3. Nanti akan membelok dari PC3 ke router 3 ke router 1, lalu ke router 2, dan mengirimnya ke PC3. Pesan tersampaikan dengan baik. Lalu dari server 2 ke PC3. Nah, seperti ini. Lalu kembali lagi ke server 2. Selesai, kita on-kan. Nah, seperti itu. Sekian presentasi praktikum router dinamik dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.